Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel. Masuk 21 Heroes 2021 bareng Elon Musk. Apa gebrakan Anies? PDIP soal Anies dapat Hero 2021. Buah kerja keras Bang Yos hingga Jokowi. Newsdetik.com. Masuk 20 Heroes 2021 bareng Elon Musk. Apa gebrakan Anies? Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat penghargaan di bidang transportasi. Penghargaan itu diberikan oleh Transformative Urban Mobility Initiative atau TUMI. Nama Anies masuk dalam jajaran 21 Heroes 2021 di bidang transportasi bareng Elon Musk. Lalu apa saja gebrakan Anies? TUMI menyebut Anies bisa memperbaiki sistem transportasi untuk mobilitas warga kota. Anies menurut TUMI juga dinilai berhasil menyediakan 63 km jalur sepeda serta melakukan integrasi layanan transportasi publik. Berikut catatan kebijakan Anies di bidang transportasi selama menjabat kursi DKI 1 seperti yang jadi kajian oleh TUMI. Integrasi transportasi. TUMI melihat Anies melakukan sejumlah pekerjaan menciptakan sistem transformatif dan terintegrasi dari berbagai moda transportasi. Dirangkum Detik.com, sejak 2018 Anies sudah menggodok integrasi transportasi. Ketika itu Anies membahas soal penyesuaian tarif, rute hingga manajemen angkutan umum. Anies juga punya target agar transportasi umum tersedia setiap 500 meter bagi warga. Ketika itu Anies juga mendapat PR dari Wapres ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala agar menyiapkan master plan transportasi DKI selama 10 tahun. Saat itu Anies menyebut pembangunan tersebut diperkirakan menelan dana 605 triliun rupiah. Dana tersebut akan dibagi menggunakan APBN dan APBD. Anies menargetkan dalam 10 tahun semua integrasi transportasi bisa tuntas. Selain transportasi yang dikelola Pemprov DKI Jakarta, jangka waktu tersebut juga digunakan untuk membangun jalur kereta layang yang tak mengganggu lalu lintas. Saat ini diperlukan Transjakarta yang bisa menjangkau 2.149 km. Hari ini kita baru 1.100 km, artinya armadanya harus ditambah. LRT yang hari ini hanya 5,8 km itu akan dibutuhkan menjangkau lebih dari 130 km. Untuk MRT sekarang 16 km, itu harus dibangun sampai 112 km, jelas Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 28 Januari 2019. Maret 2019, MRT fase 1 Lebak Bulus Bundaran HI diresmikan oleh Presiden Jokowi. Sejumlah menteri pejabat termasuk Anies ikut mendampingi peresmian itu. Selang setahun, PT Kereta Api Indonesia atau KAI Persero dan PT MRT Jakarta Perseroda bersatu dengan melahirkan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek yang merupakan perusahaan patungan antara PT KAI dan PT MRT Jakarta. Perusahaan ini bakal merombak 4 stasiun KRL existing menjadi kawasan transit terpadu alias Transit Oriented Development atau TOD. Dengan adanya PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek diharapkan integrasi bisa memajukan transportasi di Indonesia khususnya Jakarta. Harapannya transportasi umum di Jakarta adalah transportasi umum kelas dunia. Kita tidak ingin transportasi umum kita di sini adalah transportasi yang dihindari, tapi transportasi yang dinikmati. Ada hal penting terkait ekonomisnya dan efisiennya, tapi juga ada transportasi umum ini mempersatukan. Ucap Anies di kantor Kementerian BUMN Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 10 Januari 2020. Pembuatan jalur sepeda. TUMI memantau program Anies soal pembangunan jalur sepeda. Anies dalam kinerja di bidang transportasi memang memiliki target 63 km jalur untuk sepeda di Jakarta. Ada 3 fase pembuatan dan uji coba jalur sepeda di Jakarta.
Fase pertama adalah Rawamangun, Jalan Medan Merdeka Selatan. Pemprov ingin menambah jalur-jalur sepeda. Pada tahun-tahun mendatang ditargetkan Jakarta memiliki 500 km jalur sepeda. Berikut 3 fase uji coba jalan sepeda di DKI Jakarta pada tahun ini. Fase pertama sepanjang 25 km diuji coba mulai hari ini sampai 19 November 2019. Jalan Medan Merdeka Selatan hingga Jalan MH Tamrin, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Proklamasi, Jalan Pramuka, Jalan Pemuda. Fase kedua sepanjang 23 km akan diuji coba pada 12 Oktober sampai 19 November 2019. Jenderal Sudirman, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan RS Fatmawati. Fase ketiga sepanjang 12 km diuji coba pada 2 sampai 19 November 2019. Jalan Tomang Raya, Jalan Cideng Timur, Jalan Kebon Sirih, Jalan Matraman Jaya Raya, Jalan Jatinegara Barat, Jalan Jatinegara Timur. Anies menjelaskan selama ini sepeda dipandang sebagai alat olahraga. Namun pandangan itu harus diubah, di mana sepeda harus dipandang sebagai alat transportasi. Selama ini mayoritas memandang sepeda sebagai alat olahraga, sport harus diubah jadi transport. Nah, ini yang sedang kita kerjakan dengan adanya infrastruktur itu. Harapannya pengemudi sepeda merasa lebih nyaman kalau ada di jalan menggunakan sepeda-sepeda transport. Ungkap Anies di Menara Raja Wali Jakarta Selatan Kamis 5 November 2020. Revitalisasi stasiun KRL. Revitalisasi di sejumlah stasiun agar terhubung dengan transportasi lain juga dijadikan indikator penghargaan oleh Tumi. Terkait itu, memang ada PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek yang merombak 4 stasiun KRL existing menjadi kawasan transit terpadu alias Transit Oriented Development atau TOD. Stasiun-stasiun tersebut diantaranya Stasiun Juanda, Stasiun Tanah Abang, Stasiun Pasar Senen, dan Stasiun Sudirman. Kawasan di stasiun tersebut terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti Transjakarta, angkutan umum atau angkot, Jaklingko, MRT, LRT, dan kereta bandara railing. Jadi ada 4 stasiun yang tampak beda. Stasiun Senen, Juanda, Tanah Abang, dan Sudirman itu nanti orang merasakan terintegrasi, jelas Anies. Juni 2020, integrasi di 4 stasiun itu rampung. Beberapa fasilitas yang dihadirkan diantaranya penurunan dan pengambilan penumpang, drop off pick up, ojol, area parkir sementara ojek pangkalan, tempat penghentian sementara atau lay-by, bajai, plaza pedestrian untuk pejalan kaki, halte bus Transjakarta sebagai fasilitas integrasi, serta perlengkapan transit. Awal Januari 2020, Anies juga sudah melakukan peletakan batu pertama pembangunan jembatan layang atau Sky Bridge. Stasiun MRT ASEAN. Jembatan layang itu akan mengintegrasikan stasiun MRT ASEAN dengan halte Transjakarta CSW. Anies ingin membangun integrasi transportasi di stasiun KRL Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Menurutnya, saat ini penumpang KRL kesulitan jika harus berpindah moda transportasi ke bus Transjakarta, begitupun sebaliknya. Ada satu PR, stasiun Kebayoran Lama itu lebih dahsyat lagi aksesnya. Di Kebayoran Lama kereta apinya apa di bawah jalan. Jadi bayangan kereta api penumpangnya turun di Kebayoran Lama, kemudian naik ke jalan di atasnya. Lalu baru ada Transjakarta. Jadi 2 lapis, ucap Anies di stasiun MRT ASEAN, Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 22 Januari 2020. Bus listrik Transjakarta. Tumi juga memantau soal bus listrik yang disiapkan Pemprov DKI. Terkait itu, Anies masih menunggu proses administrasi. Anies menargetkan bus listrik bisa segera beroperasi. Izin bus-bus listrik masih berproses di Kementerian Perindustrian atau Kemenperin. Teranyar, Transjakarta menguji calon bus listrik yang akan dijadikan armada ramah lingkungan. Bus listrik bernama Haier In berasal dari Cina. Bus listrik Haier telah mengikuti pengujian oleh Transjakarta. Bus listrik ini juga diklaim sudah lulus uji tipe SUT dan Menteri Perindustrian. PDIP soal Anies dapat hero 2021, buah kerja keras Bang Yos hingga Jokowi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meraih penghargaan 21 Heroes 2021 atau pahlawan transportasi dari Transformative Urban Mobility Initiative atau TUMI. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan penghargaan yang diterima Anies itu buah dari kerja keras Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Kalau saat ini Anies banyak dapat penghargaan, itu kan buah kerja keras dari pendahulunya, ujar Gembong kepada wartawan Jumat 5 Februari 2021. Gembong mengatakan transportasi massal yang ada di Jakarta itu sudah dimulai sejak era Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Menurutnya, Anies mendapat apresiasi itu merupakan hak dari lembaga pemberi penghargaan. Untuk memberikan penghargaan kepada Anies itu haknya lembaga itu, namun perlu dicatat bahwa transportasi massal yang dinikmati warga ibu kota ini perjalanannya panjang. Dimulai dari hadirnya busway di era Bang Yos sampai MRT yang digebrak oleh Pak Jokowi katanya. Namun Gembong mengakui ada penambahan fasilitas jalur sepeda sepanjang 63 km yang dibuat Anies. Di era Anies semua sudah ada. Kalau penghargaan soal jalur sepeda mungkin oke, karena di era sebelumnya Pak Anies jalur sepeda belum maksimal, ucapnya. Sebelumnya penghargaan itu diberikan oleh TUMI. Nama Anies masuk dalam jajaran 21 Heroes 2021 di bidang transportasi bareng Elon Musk. TUMI melihat layanan integrasi transportasi dilakukan secara serius oleh Pemprov DKI dengan melakukan renovasi stasiun KRL dan terminal bus agar bisa terintegrasi. Menurut TUMI, hal itu juga mendapat penghargaan dari STA Sustainable Transport Award atau STA dari ITDP 2020. Anies juga dinilai berhasil menyediakan 63 km jalur sepeda serta melakukan integrasi layanan transportasi publik.